Oke, namespace IO atau namanya input output. Nah, namespace IO di sini di dalamnya terdiri dari sejumlah kelas, ya, dan di dalam kelas tersebut terdiri lagi sejumlah fungsi yang khusus digunakan untuk mengelola input dan output. Nah, input dan output di sini adalah berkaitan dengan operasi file, ya. Nah, banyak file yang bisa kita lakukan di sini. Nah, tetapi penjelasan di sini hanya saya fokuskan ke file teks dokumen yang simple aja. Ya. Nah, dalam menggunakan namespace IO, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memanggil secara manual dulu namespace IO ini. Yakni menuliskan perintah using system.io. Nah, di bagian atas ini. Nah, di sini saya tuliskan dulu using system.io. Tanpa pemanggilan ini, maka kita tidak bisa memanggil kelas-kelas yang ada di dalam namespace IO. Ya? Oke. Nah, kelas-kelas yang umum ada namanya file, khusus untuk mengelola file. Ya, ada file info, ada directory, khusus untuk mengelola folder. Path, khusus untuk mengelola lokasi dari folder atau file. Kemudian nanti ada stream reader, stream writer. Kita akan melakukan pembacaan dan penulisan ke dalam file teks. Oke. Nah, dari sejumlah fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas, nanti akan saya tunjukkan hanya beberapa aja yang umum, sisanya nanti Anda bisa coba sendiri. Ya? Oke. Nah, di sini saya akan melakukan pertama. Saya akan mendemokan di sini adalah file.exist. Ini adalah untuk mengecek apakah file yang kita panggil tersebut itu sebenarnya ada atau tidak. Mengecek keberadaan file. Dan file tersebut ada atau tidak. Oke. Begitu juga nanti dengan directory ini. Nah, directory.exist. Apakah folder tersebut ada atau tidak? Ya. Nah, kemudian lagi, nanti saya akan membaca nama-nama file yang ada di dalam satu folder, yakni get files, ya. Kemudian ada lagi get directories, hanya khusus nama folder. Kemudian ada lagi get file system entries. Oke, nah kita akan coba dulu. Nah, pertama di sini saya akan mendeklarasikan dulu satu variabel, nama file. Oke, terus saya tuliskan dulu. Oke, nah, nanti begitu program dijalankan, saya akan diminta masukkan lokasi dan nama filenya. Ya. Nah, sebelum saya jalankan, kita akan melihat dulu di sini. Di folder, di drive C, folder coba. Ya, di drive C, folder coba. Di sini, saya akan membuat beberapa file dulu. Ya, secara acak. Pertama, ada file txt, ya. Misalnya di sini adalah namanya teks. Kemudian misalnya ada file Excel, ya. Misalnya di sini nama filenya adalah table. Kemudian ada file Word. Nah, misalnya di sini adalah laporan. Saya tambahkan lagi. Ada foto, bitmap. Misalnya di sini adalah foto. Kemudian satu lagi. Misalnya apa? Oke, PowerPoint. Saya masukkan itu adalah slide. Nah, saya munculkan aja extension-nya. Jadi extension-nya nampak ya di sini. Ya. Nah, di dalam folder C, dev C coba ada 5 file dengan extension yang berbeda-beda. Ya, kita nggak mau tahu isinya dulu. Ya. Oke. Nah, kita masuk kemari.
nantinya setelah program dijalankan dan saya memasukkan lokasi dan filenya, kemudian saya cek apakah file tersebut ada atau tidak. Nah, file.exist, nama file. Kalau filenya ada, dia akan mengeluarkan nilai true. Kalau filenya tidak ada, false. Ya. Oke, satu lagi, saya tambahkan mungkin ada satu folder. Nah, misalnya di sini rak buku, contohnya. Ya. Oke, saya jalankan, start. Saya masukkan c.2/coba/ apa tadi? text.txt. Nah, filenya ada nggak? True. Nah, filenya ada. Ya. Nah, saya coba jalankan lagi. Kali ini, saya memasukkan c.2/coba/text.txt. Nah, coba Anda perhatikan di sini, filenya ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada adalah text.txt dengan K, bahasa Indonesia, bukan teks dalam bahasa Inggris. Nah, maka hasilnya di sini, jika saya enter, false. File.exist-nya tidak ditemukan. Ya? Oke. Nah, berikutnya, sekarang untuk folder. Ya, saya memasukkan untuk folder. Maka di sini saya ganti menjadi directory. Apakah suatu folder itu ada atau tidak? Nah, ada satu folder yang namanya rak buku di dalam coba. Nah, kita coba. Saya jalankan. Pertama, saya masukkan dulu filenya dulu, bukan folder, tapi nama file. Nah, nama file ini, saya masukkan nama file ini, tapi dicek jadi, apakah directory ini, folder ini ada atau tidak? Udah pasti nggak ada. False. Ya? Oke, saya jalankan ulang lagi. Nah, c.2/coba/rak buku. True. Foldernya ada. Ya, foldernya ada. Oke, nah itu adalah salah satu contoh penggunaannya, mengecek. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Saya mengambil 5 file ini, saya copy. Saya masuk ke dalam rak buku ini, saya pastekan kembali. Dan nama filenya saya ubah dengan ada ditambahkan angka 1 di belakang. Ya. Nah, sekarang saya mau membaca nama filenya. Ya, nama file yang ada di dalam coba dan nama file yang ada di dalam rak buku ini. Ya. Oke. Sebelumnya saya tuliskan dulu. Nah, seperti ini. Saya mendeklarasikan ada satu array yang namanya daftar. Berupa array. Jumlah indeksnya nggak tahu. Belum saya nyatakan. Nah, begitu program dijalankan, saya akan menginput. Ya, saya akan menginput lokasi file. Bukan nama filenya ya. Lokasi file. Setelah saya input, akan disimpan ke variabel nama file ini. Nah, dari lokasi file inilah, nanti akan saya baca nama file yang ada di dalam lokasi ini. Dan disimpan ke dalam daftar ini. Nah, kita lihat.
Saya memasukkan C.2/coba. Enter. Nah, keluarlah ini. Ya. Di dalam nama file tersebut, lokasi file tersebut, yakni drive C, folder coba, ada 5 file. Nah, 5 file inilah akan dibacanya dan disimpan ke array string dengan menggunakan directory.getFiles. Ya, akan membentuk 5 array. Maka inilah hasilnya. Get file, hanya nama filenya. Nah, kalau saya ganti lagi, ini bukan get files. Get directories. Kita lihat. Hanya satu. Karena di dalam folder coba hanya ada satu folder aja, yakni rak buku. Ya. Nah, sekarang saya mau membaca nama file dan nama file yang ada di dalam subdirectory ini lagi. Maksudnya seperti ini. Di drive C ini kan sudah ada 5 file. Di dalam folder ini ada file lagi. Nah, nama file yang ada di dalam rak buku ini juga sekaligus dibacanya. Nah, maka bisa kita gunakan get file system entries. Oke, kita coba. Kita jalankan. Nah, kita tes. Nah, di sini bukan nama file di dalam folder itu yang dibacanya. Udah? Nah, hati-hati. Ya. Dia tidak bisa membaca sampai dalamnya. Dia hanya membaca nama file dan nama foldernya aja. Nah, itu. Oke. Jadi, nama file di dalam folder tidak akan bisa langsung dibaca dengan ini. Jadi, hanya nama file dan folder di dalam folder ini. Di dalamnya nih, nggak bisa. Kita harus melakukan perubahan coding lagi. Perulangan di dalam perulangan. Ya? Oke. Nah, saya kembali lagi ke get files. Directory.getFiles. Nah, kembali dulu, saya tampilkan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, saya mau mengubah tampilan ini hanya nama filenya aja. C.2 coba, C.2 coba, C.2 coba ini nggak muncul. Hanya nama file topnya aja. Ya. Oke, hanya nama file aja. Nah, caranya. Saya akan menggunakan fungsi path.getFilename. Hanya nama filenya aja. Udah? Nah, kita lihat. I di sini sudah lengkap. Tadi Anda lihat C.2/coba/nama filenya. Nah, saya menggunakan path.getFilename dari I. Kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Jadi hanya mengambil nama file topnya aja. Tidak ada lagi di drive folder mana, di drive apa, dan sebagainya. Ya? Oke, nah dari ini semua, ya, silakan Anda coba eksplorasi, ya, bagaimana penggunaan dari beberapa fungsi-fungsi ini, ya, sebagai tambahan ilmu bagi Anda, ya, karena dari namespace tersebut sangat banyak fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi saya harapkan Anda bisa coba mengeksplorasi secara mandiri. Oke.
Oke, nah apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Anda tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.